Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan yang dilengkapi dengan uraian tajwid dan juga diikuti dengan penetapan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jamaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran yang terdapat di channel Ummahatul Qura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإن كنتم wa dibaca pendek, kemudian ingkun. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf dibaca samar-samar sambil didengungkan. Karena nun ketemu dengan kaf yaitu ikhfa ab'ad, ya. Dinamakan dengan ikhfa ab'ad karena nun dengan makharijul huruf kaf itu saling berjauhan. Nun letaknya di ujung lidah sementara kaf ya posisinya di pangkal lidah. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan, kemudian siap-siap langsung dimasukkan ke dalam huruf kaf. Wa in kun. Nah, untuk yang ikhfa ab'ad ini tingkat kesamaran dan juga dengungnya itu lebih ke dengung ya. Lebih ke dengung kalau dibandingkan dengan samar. Jadi wa ing jangan ing langsung ya, tapi wa ing kun nunnya disamarkan dulu, kemudian baru didengungkan. Kemudian kuntum, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun bertemu dengan ta yaitu ikhfa aqrab atau ikhfa a'la. Nah, untuk yang ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dengan dengungan, ini lebih kesamar dibandingkan dengan dengung, ya. Jadi cara bacanya itu kuntum, kayak digantungkan gitu ya. Kuntum, jangan kuntum. Jangan langsung ya, tapi disamarkan bunyi nunnya dan dengungnya sedikit saja ya. Karena ini ikhfa aqrab ini adalah lebih kesamar kalau dibandingkan dengan dengung. Wa in kuntum ya, kuntum tumfi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa.
Mim sukun bertemu dengan huruf fa adalah idhar syafawi. Cara bacanya cukup ditekan mimnya saja, kemudian langsung masuk ke huruf fa tanpa harus ditahan. Kuntum fi, ya, tumfi, ditekan saja mimnya karena bunyi mimnya itu jelas bunyi m-nya, ya. Kemudian fi, di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan satu harakat saja. Raibi, ini ada hukum bacaan ra, karena ra-nya berharakat fathah, maka ra ini dibaca tafkhim, ya, tebal. Ra, ujung lidahnya terangkat ke langit. Ra, ya. Kemudian di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya cukup dilunakkan saja bacaannya tanpa harus dipanjangkan. Fi raibim. Jadi beda dengan ya sukun sebelumnya berharakat kisrah dengan ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Kalau ya sukun sebelumnya berharakat kisrah ini dinamakan dengan mad tabi'i, sementara ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah ini dinamakan dengan harf lain jika harf lain tersebut terdapat di pertengahan kalimat, ya. Jadi kalau misalkan mau diwakaf di sini raib, maka dari harf lain berubah menjadi mad lain, maka raib ini dibaca panjang. Kemudian bimmi, di sini ada tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya itu didengungkan, ya, dileburkan suaranya ke dalam huruf mim sambil didengungkan. Fi raibim mimma bim mim. Jadi ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harakat, langsung dileburkan suaranya ke dalam huruf mim, ya. Ditahan dulu. Raibim mimma. Di sini ada mimma, ada tasydid di mim. Tasydid di mim ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya itu didengungkan. Mimma, ya, ditekan dulu mimnya, kemudian ditahan suaranya, langsung dileburkan ke dalam huruf mim. Ma dibaca panjang karena di sini ada alif, ya, sebelumnya berharakat fathah. Nah, alif yang sebelumnya berharakat fathah ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Mimma, ya, ma. Nazzalna, na dibaca pendek kemudian ditekan, ya, karena di sini ada tasydid di huruf zai. Nazzal, nazzal. Jadi nunnya ditekan, dileburkan suaranya ke dalam huruf dal. Ini zal, ya, zal. Jadi za ini ditekan, ya, zal, karena za ini sifatnya adalah sofir. Jadi kalau sofir itu anginnya itu lebih jelas kalau dibandingkan dengan hamas. Nazzal, nazzalna, ini lamnya dibaca jelas, ya, zalna tipis. Kemudian na dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Na yang sebelumnya, alif yang sebelumnya berharakat fathah ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian a dibaca pendek. Ini a, ya, bukan hamzah. Jadi jangan dibaca a, jangan melewati jalur hidung, tapi jalurnya adalah tenggorokan bagian tengah. A agak ditekan, ya. Kemudian sifatnya itu tawassut, ya. Jadi pertengahan. A, ya. Kemudian la ini dibaca panjang karena di la ini terdapat harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian abadina. Abadina ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Nah, ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya cukup dipantulkan dengan pantulan ringan. Abadina, abadina. Jadi ada keluar bunyi be-nya, tapi tidak begitu kuat, ya. Ringan saja. Abadi, ya. Kemudian di dibaca pendek.
Nah, di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian fa'tu. Ini ada hamzah sukun ya. Jadi hamzah ini dibaca dengan suara yang ditekan ya. Jadi bacaannya ini tipis. Fa'tu, jangan fa ya, jangan fa, tapi fa ya. Fa'tu ditekan suaranya hingga dia fa hamzah ini posisinya di tenggorokan bagian bawah. Fa'tu ya. Kemudian tu dibaca panjang karena di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian di sini ada alif ya, ini alif ziyadah. Jadi alif ini tidak dibaca ya. Jangan nanti dibaca fa'tu abisu. Jadi bukan a ini ya. Ini alif ziyadah. Kemudian b dibaca pendek sura. Di sini ada ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja, sama seperti tu di sini ya, su ya. Kemudian ra ada hukum bacaan tafkhim karena ra-nya berharakat fathah. Jadi ra dibaca tebal dengan posisi ujung lidahnya terangkat ke langit. Ra ya. Kemudian timmi di sini ada tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham bi gunnah ya. Cara bacanya itu didengungkan. Jadi ditekan dulu ta-nya, kemudian ditahan suaranya 2 harokat, kemudian dileburkan suara ke dalam huruf mim. Fa tu bisuratim mim. Jangan timmi ya, tanpa ditahan. Itu bacaan yang salah. Karena di sini idgham bi gunnah ini adalah wajib dibaca dengung. Jadi mesti ditahan dulu suaranya ya. Bisuratim mim mithlih. Mim mith di sini ada nun sukun bertemu dengan mim yang bertasydid yang terdapat di lain kalimat. Nah, nun sukun yang bertemu dengan mim yang bertasydid ini juga dinamakan dengan idgham bi gunnah, sama seperti tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Nah, nun sukun bertemu dengan mim yang bertasydid dibaca dengung ya. Jadi cara bacanya ditekan mi-nya, kemudian ditahan suaranya 2 harokat, baru dileburkan suaranya ke dalam huruf mim. Bisuratim mim. Jadi dua-duanya sama ya, didengungkan. Tim didengungkan, kemudian mim didengungkan. Kemudian mithli di sini ada tha sukun, mith. Jadi bukan sya ya, jangan dibaca mish, tapi mith. Letak huruf tha ini adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Mithli ya, jadi anginnya itu agak sedikit tertahan karena dia sifatnya hamas. Kemudian li di sini ada ha ya. Nah, ha ini meski di sini ada terdapat harakat fathah berdiri, ini kalau misalkan kita wakaf dia tetap tidak dibaca ya. Jadi hanya diwakaf saja. Mithli ya. Nah, di sini ada tanda wakaf al-waslu aula. Untuk tanda wakaf yang seperti ini lebih bagus untuk diteruskan ketimbang diwakaf. Namun bila terjadi kemudaratan, misalkan kita tidak nafasnya agak terlalu pendek. Nah, di sini boleh untuk diwakaf saja ya. Kemudian wada'u. Di sini ada wada'u, ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Nah, dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat ini dinamakan dengan qalqalaf surah. Jadi cara bacanya dipantulkan dengan pantulan ringan. Wada'u. Jadi ini langsung ya dipantulkan dalnya ya. Ini alif ini tidak dibaca ya, karena ini adalah alif maksurah. Jadi alif maksurah ini adalah gugur di saat pemasukan ya. Wada'u. Jadi jangan dibaca panjang dulu, jangan wada'u karena alif di sini. Tapi alif ini tidak dibaca ya. Langsung
disukunkan dalnya dengan cara dipantulkan. Wada'u, kemudian au dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian syuhada, ini syu ya, sya. Jadi bukan sa, bukan juga sa ya, bukan sin tapi sya. Sya yang sifat ciri khasnya adalah tafashi. Makna tafashi itu adalah menyebarkan angin keluar dari mulut. Syu ya, syu. Jadi agak ditekan, kemudian anginnya langsung dihamburkan keluar ya. Syu ya. Wada'u syuhada. Syu-nya dibaca pendek, ha dibaca pendek, kemudian da'a. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka ketika mad tabi'i yaitu dal, ada alif di sini sebelumnya berharakat fathah, bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata, maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Jadi cara baca mad wajib muttasil ini boleh dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Wada'u syuhada'akum ya. Da'a ini masih dalam satu suku kata atau satu makna ya. Kemudian kummi, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham mimi, atau kata lain juga dinamakan dengan idgham mislain. Jadi idgham mimi ini cara bacanya didengungkan ya, ditekan ka-nya ya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat sambil dileburkan suara ke dalam huruf mim. Kum min ya, syuhada'akum min ya, kum didengung dulu. Kemudian mindu, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Nun sukun bertemu dengan huruf dal adalah ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Nah, cara baca ikhfa aqrab ini atau ikhfa a'la ini yaitu tingkat kesamarannya itu lebih besar kalau dibandingkan dengan dengung. Jadi lebih kesamar dibanding dengan dengungnya. Karena nun dengan dal ini ya, dari segi makhrajnya adalah saling berdekatan ya. Nun posisinya di ujung lidah, dal juga posisinya di ujung lidah. Maka ini dinamakan dengan ikhfa a'la atau ikhfa aqrab ya, dekat makhrajnya. Min du ya, disamarkan dulu nunnya ya. Min du. Jadi sambil disamar itu dibaca dengung ya. Siap-siap masuk ke huruf dal. Min du, jangan ming du ya. Juga jangan dibaca min ya. Kalau min itu jelas ya. Sementara ini kan ikhfa. Kalau ikhfa itu kan antara idhar dengan idgham. Jadi antara dibaca jelas nunnya dan dimasukkan. Itulah yang dimaksud dengan bacaan samar atau ikhfa. Min du ya. Kemudian du dibaca panjang 2 harokat karena di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat summah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian nillah, di sini ada lafdzul jalalah. Ini lafdzul jalalah dibaca tarqi tipis karena sebelum lafdzul jalalah terdapat harokat kisrah ya. Nillah ya. Kemudian lafdzul jalalah ini dibaca panjang karena ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian hi dibaca pendek. Ingkung, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf dinamakan dengan ikhfa ab'ad karena antar makharijul huruf nun dengan kaf itu saling berjauhan. Nunnya posisi di ujung lidah sementara kaf posisinya di pangkal lidah. Jadi agak jauh ya, maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Cara bacanya itu tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke dengung ya kalau dibandingkan dengan samar. Jadi cara bacanya ingkung ya.
disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf kaf. Jangan ing ya, tapi ing nunnya disamarkan dulu. Ya. Kemudian kuntum, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan dengan ikhfa aqrab ya, sama seperti mildu. Nun bertemu dengan dal. Ini nun sukun bertemu dengan ta. Dinamakan dengan aqrab karena posisinya dekat ya, saling berdekatan. Nun posisinya di ujung lidah, ta juga posisinya di ujung lidah, maka dinamakan dengan ikhfa aqrab. Jadi cara bacanya itu lebih kesamar kalau dibandingkan dengan dengung. Kuntum, jangan kung ya. Beda dengan ing. Kalau ing ini adalah lebih ke dengung kalau dibandingkan dengan samar. Kalau kuntum ini lebih ke samar kalau dibandingkan dengan dengung. Ing kuntum. Jadi agak digantungkan begitu ya. Siap-siap langsung dimasukkan ke dalam ta ya. Tumsa, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf shad ya. Mim sukun bertemu dengan huruf shad ini dinamakan dengan izhar syafawi. Jadi cara bacanya bunyi mimnya dibaca jelas ya. Tumsa, cukup ditekan saja tanpa harus ditahan ya. Tumsa in kuntum shadiqin. Sha dibaca panjang karena di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian dibaca pendek. Qina, ini qa ya. Letak makharijul huruf qa ini adalah di pangkal lidah dekat dengan anak teka. Jadi cara bacanya qa ya. Pangkal lidahnya diangkat ke langit, tersentuh dengan langit yang lunak ya. Qi ya. Kemudian qi dibaca panjang karena di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Jadi di sini udah 2 huruf ya. Yang pertama itu sukun asli ya. Kemudian nun adalah sukun dengan sebab karena diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Cara baca mad arid lis sukunnya boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, sampai sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.